Undang-undang P2SK ini menurut saya Bang, ini adalah pintu kejahatan kerak putih yang akan terjadi di masa depan. Diizinkan evaluasi oleh DPR. Bahkan bisa menjadi dasar untuk intervensi dan tendensinya ya kalau misalkan gubernur yang nggak sesuai diganti. Bisa diganti. Jadi nanti gubernur bukan lagi melihat pertimbangan ekonomi, dan ini akan mengulangi sejarah Bank Sentral zaman Orde Baru. Dolar ini kan pendekatannya market, tapi kita respon dengan Undang-Undang P2SK ini. Kita respon dengan berbagai cara yang dilakukan, seolah-olah negara sedang ingin melawan pasar, kalau menurut saya. Ekosistem yang paling mendukung state kapitalisme adalah ekosistem non-demokratis. State kapitalisme yang berasal yang sering disebut adalah di China, kemudian disebutkan lagi ada yang di Timur Tengah, Arab Saudi, di Qatar. Apakah mereka demokratis? Pasangannya otoritarian ya, pasangannya state kapitalisme. Apa ini gaya yang dimaksud dengan pasal 33? Kita pernah masuk ke masa neolib, katakanlah tahun Orde Baru akhir, itu kan juga menggunakan dasar pasal 33. Iya, mengakunya pasal 33 pasti juga. Kalau semua rezim punya penafsiran sendiri-sendiri Bang, kita kan jadi kayak goyang poco-poco, maju mundur, maju mundur. Iya. Nggak jelas arah Nggak jelas. Harusnya arah itu jelas satu, inilah dibangun 100 tahun arahnya seperti Amerika misalkan, jadi jelas trajektori. Nah kali ini mundur, maju, mundur, maju. Bahkan belok. Menyimpang gitu. Salam cerdas. Komunitas pembelajar yang saya hormati, berjumpa kembali dengan saya di kanal Awalil Rizki dalam sesi ngobrol ekonomi. Kali ini saya kedatangan tamu, kawan muda saya yang sangat saya kagumi, Mas Ahmad Nur Hidayat. Saya panggilnya Mas Mat Nur. Assalamualaikum Mas Mat Nur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya kesini juga Mas. Terima kasih sudah diundang. Nah, berkali-kali menghadir tapi berhalangan. Mas Mat Nur ini salah seorang ekonom yang saya kira pendapat-pendapatnya banyak kita simak di berbagai tulisan ataupun kutipan dari media ya. Dan saya kira dia salah satu ekonom muda yang sangat produktif, masih terus menulis, bersuara, dan saya kira tidak hilang-hilang kekritisannya, tapi tetap dalam koridor sebagai ekonom ya Mas Manur. Nah, ini saya undang beliau karena saya tertarik ya pada satu sebetulnya hanya satu slide, tapi isinya mau dibuat 2 jam juga bisa. Pandangannya Mas Mat Nur ini terhadap undang-undang pengembangan dan penguatan sistem keuangan P2SK ya. Nah, dalam beberapa berita media maupun tulisan yang PPT 1 ini saya lihat dipecah-pecah ini. Itu nanti bisa berseri kita Mas. Nah, tapi saya coba dulu, ini karena kanal literasi Mas Manur, ini kanal literasi. Jadi harapan kita setiap yang kita bincangkan ini ada nilai informatif dan nilai deskripsi lah. Tidak harus pandangan kita tapi deskripsi keadaan. Mungkin kita dibantu jelaskan dulu Undang-Undang P2SK itu apa sih Mas Manur? Ya. Jadi terima kasih Bang Awalil ya, saya sudah lama ingin berkunjung tapi baru berkesempatan ya Bang, mohon dibukakan pintu maaf sebesar-besar. Tapi saya senang ya menikmati kanal YouTube Abang ini karena selain kita mungkin banyak orang awam tidak tahu mengenai ekonomi, kita jadi tercerahkan, dan orang-orang yang diundang pun bukan sembarangan ini, luar biasa ini. Kalau pertanyaan Abang tadi tentang Undang-Undang P2SK, saya kira ini mengalami berbagai perubahan ya dari awal dibangunkan. Ini jenisnya adalah Omnibus Law. Oh, Omnibus Law. Ya kan, membangun undang-undang dari berbagai undang-undang, menggabungkan, dan ini kan sebenarnya payung hukum. Saya ingat betul waktu COVID, Perpu nomor 2 kalau nggak salah ya, Perpu nomor 1 bahwa Bank Indonesia bisa membiayai surat hutang negara di kala pandemi. Dari Perpu itu kemudian dibuat undang-undangnya, dan undang-undangnya itu undang tersendiri, kemudian dileburkan di dalam P2SK. Dan saya kira ini menjadi satu bisa dikatakan mungkin maestronya pemerintahan Jokowi. Undang-undang ini sebenarnya, Pak. Kenapa? Karena dia mampu mengorkestrasi berbagai otoritas sistem keuangan di dalam satu rumah. Ini kan sebenarnya terpisah.
BI Ada undang-undangnya. undang-undang sendiri dan dia independen, OJK juga, LPS juga, kemudian KSSK sendiri juga undang-undang terpisah sebenarnya kan. Tapi ini digabungkan. Itu sebetulnya udah tersirat tuh keinginan ingin mendominasi Iya. berbagai otoritas keuangan di bawah satu orkestrasi. Kalau niatnya adalah untuk bersatu menciptakan stabilitas, saya kira ini sesuatu yang positif. Tapi kalau belakangan kok niatnya adalah seperti ingin mengendalikan, mengendalikan LPS, mengendalikan OJK, mengendalikan Bank Indonesia. Dari sisi pemerintah ya. Dari sisi pemerintah, yang mengendalikan adalah Kementerian Keuangan. Dan saya ingat betul ini kan Bu Sri Mulyani juga terlibat di dalam proses ini. 2023 ya. 2023. Dan saya kira sudah banyak yang menjelaskan bagaimana proses perubahan-perubahan ini, yang mulai kontroversi Bank Indonesia diberikan tugas mandat baru. Kan Bank Indonesia itu hanya stabilitas harga, price stability. Kemudian ditambah lagi mendukung pertumbuhan ekonomi. Nah, yang baru ini yang sebelum yang baru. Nah, yang terbaru, baru. iya sebelum yang terbaru Sudah ada ya? Sudah ada. Jadi menjadi supporting pertumbuhan ekonomi sudah ada. Dan saat itu saya ingat betul saya berteriak, lah ini berarti sudah mulai dong intervensi pemerintah kepada moneter. Kemudian dibantah oleh Pak Periwarjio, oleh teman-teman Bank Indonesia mengatakan bahwa bentuk dukungannya adalah advisor. Makanya ada Ibu Aida dulu, saya ingat betul dia di bagian makroprudensial, sering kali datang ke KL, Kementerian Lembaga, kemudian sampai sekarang jadi deputi, ya, karena dianggap punya hubungan baik sama kementerian-kementerian itu. Nah, yang menariknya lagi singkat cerita, tahun 2026 nomor 4 ini, ya, Undang-Undang nomor 4 tahun 2026 ini dirubahlah dengan perubahan yang ditambah, ya, lebih makin menurut saya Bang ya, makin kentara bener ya. Ini mau diorkestrasi oleh satu otoritas, dalam hal ini adalah eksekutif. Dan eksekutifnya ternyata juga bukan eksekutif yang quote on quote ya, betul-betul ingin membuat semua aturan itu tata kelolanya kuat. Tapi malah di situ ada violation, pelanggaran tata kelola yang menurut saya cukup signifikan. Tapi sebelum itu, ada perluasan peran berbagai otoritas keuangan, termasuk diantaranya adalah Bank Indonesia. Ditambah perannya menjadi tata employment. Tadinya nggak ada, mendukung tenaga kerjaan. Jadi mirip dengan Bank Sentral The Fed, yang tujuannya adalah selain inflasi, price stability ya, ada employment. Dual mandat ya? Dual mandat. Oh, ini lebih tegas ya? Ini lebih tegas. Di amandemen ini ya? Amandemen lebih tegas. Waktu 2023 ya kayak mendukung hanya mendukung pertumbuhan ekonomi. Kan implementasi mendukung pertumbuhan kan bisa aja memberikan KLBI. Iya. Kredit likuiditas zaman Orde Baru dulu. Oh enggak, BI nggak mau ke situ. Arah mendukungnya itu adalah bentuk advisor. Yang waktu masih belum di amandemen. Sebelum di amandemen yang terakhir. Sekarang ini lebih tegas. Nah, sekarang ini lebih tegas lagi. Nah, bagaimana kan yang menarik adalah mandatnya sudah berubah, pasti dong instrumen kebijakannya akan berubah. Nah, ini yang belum ada. Jadi dia mempengaruhi pengangguran, employment gimana caranya? Ya, apakah kemudian mereka juga bisa membeli sahamnya dari industri-industri nasional supaya menghindari dari PHK? Ya, sebenarnya kalau saya dulu pernah di analisis Bank Sentral Jepang itu bisa membeli bondnya corporate. Memang menurut regulasinya boleh. Jadi misalkan ada industri tekstil yang kemarin tuh yang collapse. Ya, di bail out lah gampangannya ya. Dia terbitin surat hutang. Bank Sentral beli dengan suku bunga yang di bawah pasar untuk menyelamatkan. Berarti yang membail out bukan pemerintah tapi Bank Sentral. Nah, di Jepang Sudah. Nah, apakah itu modelnya? Iya. Tetapi kalau di tata kelola kita masih berantakan, Bang, ini akan berbahaya.
kita nggak bisa disamakan dengan The Fed dengan BOJ. Iya. Kalau ada pesanan, tolong dong selamatin Iya, ini iya, saya, tolong selamatin perusahaan saya. Gimana The Fed dan BOJ ini udah panjang sejarahnya. Dan perusahaannya bukan perusahaan main-main. Ini kadang-kadang perusahaan di kita masih main-main. Laporan keuangannya ada dua, satu yang benar, satu yang menghindari pajak. Kalau mereka nggak ada. Iya, iya, iya. Nah, kita terlalu maju untuk satu instrumen, tetapi tata kelolanya kedodoran. Belum. Iya. Nah, inilah nanti mungkin kalau ada kesempatan ya, bagaimana undang-undang P2SK ini menurut saya, Bang, ini adalah pintu kejahatan kerak putih yang akan terjadi di masa depan. Mas Manu tadi sudah menjelaskan, sesuai namanya, ini cakupannya adalah sebetulnya apa? Terkait dengan Bank Indonesia, OJK, LPS, dan Kementerian, terutama berempat itulah. Meskipun khusus yang ini nanti disebut-sebut dan antara ini juga menarik ya. Tapi sebelum ke situ, tadi sudah dijelaskan sedikit soal dual mandat Bank Indonesia yang dinyatakan secara tegas. Tapi saya lihat juga ada tambahan di mana DPR bisa mengevaluasi dari sudut itu gimana, Mas? Oke, dual mandat ini tadi kita harus mengakui bahwa itu sebetulnya per textbook ya bisa, karena ada Fed menunjukkan begitu, BOJ kritiknya bukan dual mandatnya. Tata kelola kita khususnya Bank Indonesia dan pemerintah ini kayaknya belum mendukung untuk dual mandat. Tetapi kan tambahannya tadi saya lihat DPR kok kan dulu nggak bisa diganti tuh gubernur Bank. Gimana Mas komentarnya tentang DPR bisa mengevaluasi BI khususnya termasuk OJK sebenarnya? Iya. Ini yang kemudian menarik bahwa kalau semangatnya adanya divergensi sistem keuangan kita dengan dunia, misalkan The Fed dual mandat kita ikutin, divergensinya kan seolah-olah ingin divergen ya, ingin konvergen, ingin menyatu lah begitu. Tapi kan semangat dibalik itu ternyata bukan ingin sekedar menyamakan ya best practice dengan global. Tapi sebenarnya ada kepentingan lain, dan ini kelihatan dari bentuk pengawasan parlemen DPR kepada Bank Indonesia. Dan ini sebetulnya telah mengganggu independensi. Jadi pengawasannya tanda petik diperketat ya oleh amandemen diperketat baru. Dan dulu kan nggak boleh dinilai, dalam arti yang menilai Bank Sentral itu dia kan lembaga independen. Kalau dia dinilai dalam bentuk kebijakan, maka dianggap intervensi kebijakan. Makanya di undang-undang yang dulu Bank Indonesia itu, Bank Indonesia menyerahkan anggaran operasionalnya saja ke DPR untuk diketok. Itu sekitar angkanya 20 triliunan lah. Betul. Ya. Nah, poinnya adalah kalau seandainya DPR sudah bisa masuk mengevaluasi gubernur, Bank Sentral, dan bisa saja dalam evaluasinya, kan mengevaluasi kan berarti operasional dan kebijakan. Kalau operasional no isu, karena udah best practice kemarin operasional. Operasional kan seperti berapa cadangan devisa, pembelian, peningkatan gaji dan sebagainya. Itu no isu lah, udah rutin dalam pembahasan RATB. Tapi ketika misalkan evaluasi terkait kebijakan, kan si gubernur nih, kalau Bang Awalil jadi gubernur kan dia ketika mengeluarkan kebijakan, loh nanti saya akan ditanya nih sama DPR. Makanya ketika Bank Sentral, saya kira dengan undang-undang yang baru P2SK ini, Bank Sentral sekarang akan lebih dilema. Dia ingin menerbitkan, katakanlah menaikkan suku bunga. Kan dia mau lihat kanan kiri dulu nih. Mungkin awalnya dia udahlah kita lihat kacamata data aja. Sekarang dia akan melihat, loh kita nanti dievaluasi nih. Suaranya parlemen gimana? Akhirnya apa? Pengambilan keputusannya tidak bulat, Mas. Dan ini yang sebetulnya dikhawatirkan banyak orang, bahwa kan kita tahu dalam teori ekonomi modern ada gas, ada rem. Pemerintah kan biasanya ngegas. Remnya itu kan harus dijaga supaya ini stabil mobil. Nah kalau remnya tanda kutip ya dikurang-kurangin lah remnya, jadi nggak efektif. Jadi seolah inginnya melaju terus. Bukankah itu berbahaya buat ekonomi kita secara nasional? Ngegas terus, nggak ada ngerem, bayangkan kendaraan, Bang. Apalagi di jalannya terjal, meluncur. Di era geopolitik sekarang meluncur, terjal, nggak ada remnya. Apa yang terjadi, Bang? Nyungsruk. Nah, kalau nyungsruk ini kita semua warga Indonesia ini, ekonomi Indonesia di balik kendaraan ini berbahaya. Nah, sekarang posisinya dengan adanya
evaluasi, diizinkan evaluasi oleh DPR. Bahkan bisa menjadi dasar untuk Intervensi dan tendensinya ya kalau misalkan gubernur yang nggak sesuai diganti. bisa diganti. Bisa diganti. Jadi nanti gubernur bukan lagi melihat pertimbangan ekonomi, logik. Ini yang digarisbawahi oleh Mas Matnur ya. Iya, tetapi sudah mengikuti political embedded yang terlibat di dalamnya. Dan ini akan mengulangi sejarah Bank Sentral di zaman Orde Baru. Di mana Bank Sentral itu bahkan tegas bagian dari Dewan Moneternya pemerintah. Malah sekalian tegas begitu, malah karuan kan? Nah, kalau mau sekalian aja. Sekalian biar jelas evaluasinya. Biar jelas evaluasinya. Nah, kalau dikaitkan dengan The Fed ini kan menarik. The Fed itu dual mandat. Tapi terlepas ya Amerika juga begitulah. Tapi secara umum kalau kita lihat kan dia The Fed nggak selalu sejalan dengan pemerintah kan. Bener nggak saya ngelihat itu, Bang? Betul. Kalau The Fed itu kan kalau dari undang-undangnya di undang-undang The Fed Act itu dinyatakan sebagai undang-undang yang disahkan oleh parlemen ya, oleh Kongres. Tetapi kan ownership-nya The Fed itu kan 12 cabang. 12 cabang. Dan dia kan private. Iya. Dia bukan kayak Bank Sentral. Ya, sidang Dewan Gubernurnya juga ada kepala cabang itu sebenarnya. Shareholder-nya The Fed itu ya private. Kalau kita shareholder-nya Bank Indonesia siapa? Ya kita rakyat Indonesia. Iya. Modalnya dari APBN. Modal dasarnya ya. Nggak ada entitas lain. Nah, kalau The Fed ada entitas lain yaitu pemiliknya atau shareholder-nya. Dan di sinilah shareholder ini melakukan balancing sehingga dia kuat antara pemerintah dengan. Tapi aturan terhadap dia juga ketat ya. Aturannya ketat. Nah, itu yang disebut oleh Mas Manur, kalau tata kelolanya sudah lama, sudah jalan, itu kebijakan satu hal lain ya. Ini yang dikhawatirkan Mas Matnur ya. Sama nih berarti dong, ketika DPR boleh mengevaluasi, bukan soal rakyat nggak boleh mengawasi, tapi ini kelembagaan kita siap nggak untuk intervensi DPR yang lebih kuat? Kalau DPR kemudian bahwa di pasal 9A ayat 1 DPR dapat melakukan evaluasi kinerja. Di ayat 3-nya hasil evaluasi dan rekomendasi bersifat mengikat. Ya, ini undang-undang yang barunya nih. Sebetulnya tidak hanya untuk BI, OJK juga, LPS juga. Nah, LPS sama OJK saya kira kalau LPS kan lembaga memang instrumennya pemerintah gitu ya. OJK juga kan sebetulnya dia independen. Nah, di sini menarik sebetulnya BI sama OJK nanti. Tapi saya ingin fokus dulu kepada Bank Sentral karena benchmarknya gampang. Di seluruh dunia gampang. Ada bank sentralnya. Bank sentral seluruh dunia ada, independensinya pun ada alat ukurnya. Begitu ada pasal 9A, kalau dalam skor independensi Bank Sentral ada mampu melakukan evaluasi kinerja itu langsung turun, Bang. Wah, ini panjang cerita ini. Institusi yang independen tapi dievaluasi kinerjanya oleh entitas yang politik. Iya. Kan nggak boleh dalam klausulnya itu Bank Indonesia tidak boleh diintervensi politik di undang-undang lamanya itu. Tapi sekarang dievaluasi kinerja. Nah, kalau DPR menggunakan pasal 9A ini membuat instrumennya, apa yang dimaksud dengan evaluasi kinerja? Dibagi sama dia deh. Kinerja itu nanti kinerja moneter adalah katakanlah M1, M2-nya harus sekian. Kemudian dia buat lagi turunannya, kinerja makroprudensial, katakanlah dia ingin sektor tertentu perumahan dengan DP murah, DP-nya harus sekian. Kemudian nanti dalam sistem pembayaran, dia buat lagi evaluasi kinerja sekian. Bukankah itu namanya intervensi? Atas nama kinerja. Dan kalau saya kira ini kelompok investor global juga masih wait and see, Bang. Kalau mereka udah melihat tayangan ini mungkin ya, bisa jadi mereka berpikir, loh ini kan sama aja intervensi. Bahkan mereka dalam komentarnya terhadap lembaga rating seperti Moody's ya, kemudian Fitch, kan mereka mengatakan ini gejalanya kepada intervensi Bank Sentral itu berkurang. Kan itu poin yang melemahkan rating kita. Ya, salah satu itu. Kalau ini kemudian di state dan ini diartikan sebagai bagian melemahkan independensi, apa yang terjadi? Kelihatannya susah untuk dibaca lain ya, karena lebih eksplisit ya. Tapi yang proses orang tahu undang-undang kan translate dulu agak lama ya. Tapi maksud saya orang pasti akan tahu, cepat atau lambat akan tahu bahwa undang-undang P2SK ini sebetulnya memukul independensi Bank Sentral. Dan bukankah itu yang sedang dikhawatirkan para investor supaya Bank Sentral tetap independen? Tapi OJK juga tetap masalah saya kira kalau nggak independen. Karena gini,
kan OJK ini kan digadang-gadang untuk memperbaiki pasar modal terutama ya. Nah kan kalau dengan pasal-pasal baru ini OJK makin harus nurut dong sama pemerintah. Ya itu yang menarik ya di DPR pasal juga. Betul Bang, di pasal berikutnya itu tentang bursa efek. Kementerian Keuangan, Bank Indonesia dan Dana Antara dapat menjadi pemegang saham dari bursa efek. Demutualisasi itu istilahnya. Demutual ya? Demutual. Demutual. Di sini kan potensi konflik dong. Iya. Konfliknya apa? Kan dia negara, kita bicara negara ya. Negara itu kan regulator. Tapi dia pemilik, pelaku, dan juga pengarah pasar. Bursa itu selama ini PT yang dimiliki oleh emiten-emiten ya, kurang lebih begitu ya. Betul. Ini ditambahi. Sekarang Kementerian Keuangan menjadi pemilik juga bersama dengan. Dan kita belum tahu porsinya nih. Jangan-jangan kalau porsi bertiganya besar. Ya, nggak besar pun yang namanya otoritas punya. Iya, ketika udah masuk unsur pemerintah di situ mau berapapun, Bang, ini kan miliknya negara ini kan. Emiten ini mesti mikir-mikir lah. Khawatir. Ya itu salah satu yang juga dikhawatiri ya. Ya aturan itu bisa bagus di negara tertentu, bisa jadi jelek di kita karena faktor tata kelola ya. Ini juga begitu. Bisa jadi ini netral tanda petik ya. Tapi kalau tata kelolanya seperti sekarang, ini mohon maaf belum ada undang-undang ini saja. Ya wakil DPR bisa datang ke bursa untuk mempengaruhi. Kan ya tanda petik kan ya lucu kan. Saya kira gini Bang, memang ini terlepas dari undang-undang ini ya. Jadi yang berkuasa hari ini kelihatannya serius menjalankan yang disebut dengan state capitalism. Kapitalisme negara Kapitalisme negara. Sentralisasi. Ya, dalam state capitalism kan nggak percaya market. Pasar. Government should be government intervention because inefficient in market. Ya, karena selama ini dianggap pasar gagal. Gagal, ya kan? Ketika kita mendapatkan serangan dolar, ya, kan kita harusnya mawas diri bahwa kan dolar ini kan sudah pendekatannya market. Tapi kita respon dengan undang-undang P2SK ini. Kita respon dengan berbagai cara yang dilakukan, seolah-olah negara sedang ingin melawan pasar, kalau menurut saya. Iya, kesannya begitu ya. Kesannya ini penilaian seorang ekonom loh. Yang namanya penilaian ya sah gitu. Ya kalau ekonom berpendapat kan boleh. Ada 10 ekonom, 11 pendapatnya. Menarik ini. Ya, jadi Sehingga, ini malah menegaskan. Jadi dalam melakukan intervensi rupiah itu bukan mengikuti apa yang diinginkan pasar, tapi menantang. Persoalannya Bang, menantang boleh. Ya, gertak boleh. Tapi seberapa kuat Anda? Nah, kalau ternyata gertak sambal. Ya, size kita kuat nggak sih? Kalau kita mau gertak kan kita harus punya katakanlah cadef yang kuat. Iya. State capitalismnya China, ketika China dibombardir dengan isu currency war, dia melakukan manipulasi dalam nilai tukar. Jadi dia hadapi dengan apa? Cadangan cadef dolar saya gede. Terbesar di dunia. Anda mau apa? Wow. Ada nggak RMB digoyang? Ya, cadepnya diperoleh dengan ekspor kan. Fundamental kan. Bahkan sebagian cadepnya dikasih dalam bentuk obor dan berbagai negara. Ini untuk perbandingan ekstrim ya. Artinya kalau kita ingin meniru kan yang sering dibuat China, Singapura, ya state capitalism juga. Itu mereka cadangan devisanya kuat. Pendalaman ekonominya kuat. Persoalannya kita kuat nggak? Saya takutnya begini, Bang. Kita ini cuma punya nyali aja. Tapi kemampuan kurang. Kalau anak muda boleh lah. Tapi kalau negara. Iya, negara nggak bisa. Nggak bisa untuk coba-coba. Ada 260 juta orang ketika di. Sekarang terakhir 290. 290 sampai 300. Hampir 300 juta. Dan ini diakui saja, Mas Menteri Pertanian bicara misalkan pakan ternak kita dan pakan ikan kita itu jagungnya, kedelainya itu impor. Jadi begitu sensitif langsung kepada petani loh. Konsentratnya juga masih banyak yang impor. Konsentratnya masih banyak. Nah poinnya adalah kalau misalnya kita menjalankan state capitalism, saya termasuk karena ini sebagai wacana silakan aja, tapi buktikan dengan apa instrumen yang Anda ingin lakukan. Persiapannya cukup baik nggak sudah? Iya, kalau Anda ingin masuk ke dalam ranah-ranah yang tadinya dilepas kepada pasar, kemudian Anda ingin masuk, termasuk kalau misalkan kita ingat ekspor satu pintu, ini apa? Temanya kan state capitalism.
Ini inline ya Inline dengan P2SK. Jadi ya. semua nih kalau dilihat orkestrasinya secara besar nih Bang ya. Kelihatan ya. Kelihatan banget. Ini firm arah kita mau ke state capitalism. Dan state capitalism adalah negara akan punya banyak power, dan kalau negaranya berdasarkan kepentingan publik, mungkin kita akan melihat welfare yang merata. Iya. Tapi kalau negaranya dikuasai oleh aktor elit, oligarki politik tertentu, maka mereka lah yang akan menikmati kesejahteraan Hanya itu. soal realokasi oligarki. Berarti ini mau ganti pemain aja. Iya, kira-kira gitu. Yang tadinya pemainnya pasar, Iya. sekarang menjadi pemainnya adalah elit Elit, dari ya. yang berkuasa. Nah ini saya harus sampaikan, apakah kita nih sebagai ekonom, akademisi, ataupun publik mau? Mau. Saya kira begini, kalau tawarannya adalah state capitalism dan kesejahteraan buat semua, Iya. dan itu dibuktikan dengan tata kelola yang baik, Iya. mungkin orang akan less Iya. less rejection. Iya, nggak harus seketika dapat, tapi kelihatan progresnya. Tapi so far malah yang didapat negatif-negatifnya kan? Iya, yang terjadi misalkan, oke, Anda kasih kepercayaan BGN misalkan. Kan jalan terus nih, sampai kemudian pimpinan BGN-nya dinyatakan tersangka, dan kemudian baru terbongkarlah pesanan-pesanan dari titik. Sebelumnya dibantah-bantah. Sebetulnya enggak ada masalah apa-apa. Bahkan keracunan pun dianggap angka statistik kecil lah, di antara sekian ribu yang diberikan anak. Ternyata di Cilacap 300 titik SPPG letaknya di makam kuburan. Oh, karena cari lahan susah. Kepercayaan udah publik berikan, niat baik yang kata percaya kan selalu kan begitu. Percaya sama kami, ingin memberikan yang terbaik, tapi niat baiknya ternyata apa? Iya, ini yang kita khawatir, Ini terhadap juga hal yang lebih besar ini ya. lebih besar lagi. Nah ini kalau boleh ya Bang, mungkin nanti kita buat berseri untuk masalah urusan keuangan aja. Menurut saya, ketika misalkan ada klausul yang mengatakan persoalan konflik bisa diselesaikan tanpa melanjutkan ke meja hukum. Ada ya itu ya. Ada. Jadi kalau misalkan ada satu lembaga Abang buat peer-to-peer lending, menarik DPK, dana pihak ketiga dari masyarakat, ya, menyalurkan. Abang salurkan, tapi sebagian Abang tilap nih. Iya. Auzubillah min dzalik. Iya, memang begitu. Terus yang banyak contoh kan, Iya. tangkap. Kemudian APH dalam hal ini adalah regulasi, OJK dan juga aparat mengatakan Anda bagaimana? Kan bisa kembalikan dana pihak ketiga, selesai, sementara pidananya nggak dilanjutkan. Nah, ini kan ada ruang gelap Bang yang diberikan. Iya, banyak orang berani coba-coba nanti. Toh paling ketahuan rugi dikit kan. Yang paling rugi siapa? Iya. Masyarakat. Berarti kami nih uangnya nanti uji coba sama orang-orang yang seperti ini, akhirnya uang yang nggak kembali juga. Rawan sampai situ ya. Dan nggak ada efek jera. Iya. Padahal kan hukum itu dibuat untuk efek jera. Nah, efek jeranya di mana kalau nggak ada penyelesaian hukumnya? Ya, termasuk yang banyak lembaga umroh itu, lembaga travel kan banyak tuh Kumpulin duit, ternyata nggak bisa berangkatin. Mereka niatnya untuk ibadah, nggak jadi berangkat. Iya. Nah, kalau diselesaikan damai. Iya, banyak yang coba-coba. Banyak coba-coba nanti. Banyak yang lembaga-lembaga yang nggak kredibel muncul di masyarakat, dan masyarakat kita kan beragam, nggak punya kemampuan mensortir loh. Iya, mestinya dia tetap harus kembalikan, tapi proses pidana tetap jalan. Pidana harus jalan, dan perlindungan kepada konsumen Perlindungan. tetap harus dilakukan. Undang-undang P2SK amandemen ini ya inline paralel bersama-sama dengan beberapa indikasi lain, antara lain soal impor ekspor satu pintu, kemudian juga ada Kopdes Merah Putih, ada MBG yang menunjukkan negara memang ingin membangun apa yang disebut dengan state capitalism. Mas Matnur tidak serta-merta menolak, andai ujungnya adalah kesejahteraan umum, arahnya ke sana. Tapi Mas Matnur bukan sedikit mempertanyakan, kalau tata kelolanya begini kayaknya jauh panggang dari api menuju kesejahteraan umum. Nah, ketika itu sudah dijelaskan tadi, nah satu dari bagian P2SK ini terkait state capitalism, saya lihat ada kesempatan untuk menerbitkan surat utang khusus oleh Danantara sebagai bagian dari state capitalism kan. Gimana itu komentarnya Mas? Ya ini sangat nyata sekali. Patriot Bond Danantara yang dengan Merah Putih Bond 2 itu. Di situ disebutkan dalam klausulnya, uang yang masuk, uang apa saja kami tidak mempermasalahkan. Nggak diselidiki asal usulnya. Berarti apa?
uang judi bisa masuk, Iya. narkoba, ya, Iya. cucian uang yang lainnya, kejahatan yang lainnya Iya. bisa masuk asalkan Anda belinya ke bond yang khusus Dan bisa pelaku asing dong yang tidak ada kaitan dan bisa dengan pelaku asing. ya yang di luar sebetulnya dia susah. Meskipun kan rate-nya turun di bawah ya. Iya, tapi nggak ada masalah. Iya karena money laundry itu Ya, kan memang money laundering yang tadinya ilegal tapi 1% pun didapat imbal hasil loh. Ini jadi, udah untung. dicuci namanya dicuci. Cuci jadi uangnya bersih. balik dapat lagi Iya. tambahan 1%. Tapi kalau setahu saya 2-3% ya, Pak, di bawah 5% ya yang Patriot Bond sama Merah Putih itu. Tapi diberi Tapi diberi pelindungan khusus untuk hukumnya. ini sangat potensial untuk money laundry ya. Ini bukan sangat. Malah beneran menyatakan. Saya menduga mungkin ada elit salah satu di DPR. Ya titipan. Ada yang tahu lah, Iya. yang pernah disebut-sebut bahkan di Iya, iya, media iya. nasional. Dia pernah menguasai sampai lintas negara. Salah satu negara yang disebutkan adalah Kamboja. Jangan-jangan uangnya dia yang dipakai buat perputaran yang itu mau masuk. Dugaan saya kok ke situ ya Bang. Karena Iya, iya. begini, kok diskursus atau perdebatan pasal ini kok nggak muncul di publik. Iya. Tahu-tahu ada. Tiba-tiba jatuh dari entah dari mana Iya, tuh. iya. Di situ dibuatkan. Kalau yang BE OJK tadi adalah sayup-sayup terdengar Ada sayup-sayup diskusinya. terdengar. Ini nggak ada sama Ini sekali. nggak ada. Iya, iya, iya. Dan kenapa ini diterima? Berarti, dan menurut saya ini cara pandang yang harus diluruskan. Iya. Iya, negara butuh pembiayaan, betul, Butuh duit lah. butuh uang. Negara dalam hal ini dana antara. Dana antara ini kan instrumen negara, membangun infrastruktur yang strategis, bla bla bla. Untuk siapa sih? Kepentingan kita semua. Tapi apakah kemudian kita rela menutup mata? Kita butuh uang, iya. Tapi uang dari manapun kita terima. Meskipun imbal hasilnya kecil. Kalau kita ingin mau pakai state capitalism, nggak kayak begini. Ini liberal, Bang. Iya, iya. Iya, liberal. Ini sangat liberal. Jadi saya mau bertanya, kita ini Iya, mau konsisten, iya, mau pakai iya, state iya, capitalism, iya, mau pakai liberal. Kalau Anda menggunakan ya orang itu tidak akan digugat uang itu di masa lalunya, berarti Anda liberal. Iya, iya. Berarti Anda neolib. Iya, iya, iya. Bukankah pemerintah sangat anti sama neolib? Tapi kok bisa masuk kalau soal itu? Sesama kapitalis juga sudah mereaksi itu. Bloomberg malah sudah mengatakan ini eksplisit ya bahwa Indonesia buka money laundry 2-3 hari yang lalu. Benar ya? Asing sudah mulai melihat begitu ya? Saya kira itu yang dibaca. Ya, ada spirit money laundering yang terbuka. Meskipun buru-buru kan Pak Erlangga dijelaskan. dijawab, enggak. Ini enggak lah. Ya, akan ada aturan-aturan yang Aturan berikutnya dijelaskan sehingga tidak ada uang hasil pencucian dari kejahatan. Tapi kalau nggak ada aturannya, kalau pasalnya dibaca begitu aja ya gitu ya tafsirannya ya. Susah enggak? Itu berarti kan gini, itu kan kalau undang-undang itu apa sih Bang? Filosofi berpikir besarnya. Iya, iya, iya. Jadi filosofi berpikir besarnya sudah membuka itu. Iya. Seolah-olah kalau Deng Xiaoping kan punya spirit. Iya. Mau kucing hitam atau kucing putih asalkan bisa nangkap Tikus. tikus, it's okay. Itu kan kucing sebagai ideologi. Kalau ini mau uang hitam atau uang putih asalkan pembangunan boleh. Loh beda. Beda. Kalau kucing itu filosofinya, mau kucing hitam terusnya mungkin ideologi kapitalisme, ideologi itu kan cara pandangnya. Tapi kalau udah uangnya, ya jelas lah kita harus tegas sebagai bangsa. Namanya uang hitam, Iya, iya. ya nggak bisa jadi putih. Dan belum tentu juga kalau kita terima uang hitam tuh uang putih malah pada nggak masuk. Itu dia yang kita Jadi iklim investasi kita jadi bisa berantakan ya. akhirnya apa yang masuk kan para mafia dong ini. Jadi mafia-mafia dari Itali, Mauritius ya. Atau duit-duit kotor kita yang selama ini parkir di luar masuk. Dan itu saya kira ya kalau pilihannya sangat pragmatis ya nggak peduli. Tapi kalau kita bicaranya Tadi adalah mau state capitalism yang menuju kepada kesejahteraan umum. kan harus benar Beda, langkahnya. ya. Kalau langkah Ya harus ngasih makan rakyat dengan duit halal lah. Gampangannya kan begitu. dan kita ini kan Bang, kalau dalam ekonomi Pancasila kan harusnya kembali ke sila pertama dong. Ketuhanan yang Maha Esa. Kan ada keberkahan yang kita inginkan. Nah, kalau keberkahan yang kita inginkan apa artinya? Ya harus yang bersih lah. Iya. Agama apapun ya, kalau kita mayoritas Islam, semua pemimpin kita mayoritas Islam kan mengatakan bahwa Anda nggak boleh bangun bahkan proyek sosial itu dari duit yang kotor. Iya. Diusahakan duit yang bersih.
Bahkan ini kalau lihat sejarah sedikit, membangun Ka'bah di masa jahiliyah pun orang-orang Quraisy yang biasa main kotor pun dia nggak mau. Ya. Artinya dia tahu lah untuk kepentingan orang banyak, kesejahteraan orang banyak yang harusnya uang-uang. Iya, ini perkara serius, ini bukan Ini perkara iya, serius. Makanya menurut saya, benarkah direct ekonomi kita? Iya. Kalau kita melihat sepintas ini ya Bang ya, kita bisa debat nanti, bisa berbeda. Kita niatnya mau kesejahteraan bersama dengan intervensi negara, tapi ada nilai-nilai neolib yang menguntungkan seolah-olah itu dipakai. Itu Dan intervensi itu ditumpangi oleh segelintir pihak, bisa begitu juga ya. kekhawatiran kita. Karena pasal ini, Matnur juga agak khawatir, ini pasal kok jangan-jangan tidak sepenuhnya by design oleh perancang undang-undang. Prosesnya tidak terbuka, pasti ada sesuatu. Kenapa nggak mau berani dibuka? Iya. Oh, kalau dibuka lama perdebatan, dilayanin dulu. Ya kita demokrasi sepakat. Yang kedua saya yang sampaikan, saya lupa. Ekosistem yang paling mendukung state kapitalisme adalah ekosistem non-demokratis. Ini harus dicatat. Oh, itu kayak pasangannya ya? Pasangannya, jodohnya. Jodohnya. Anda nggak bisa demokrasi ekonomi, demokrasi Pancasila, di satu sisi ya di dalamnya adalah ekonomi kerakyatan dengan koperasi guru di dalamnya. Koperasi yang benar. Koperasi yang benar ya, abang yang paling jago koperasi, guru koperasi ini. Tapi menggunakan cara-cara yang tidak demokratis, yaitu state capitalism. State capitalism yang berhasil, yang sering disebut adalah di China. Kemudian disebutkan lagi ada yang di Timur Tengah, Arab Saudi, di Qatar. Apakah mereka demokratis? Apakah ada kebebasan berpendapat berbeda boleh dan aman di negara pasangannya otoritarian ya, pasangannya state kapitalisme. Kapitalisme. Ya, mau nggak kita? Gitu loh, prinsipnya kan begitu. Oh enggak katanya, kita ciptakan yang baru, demokrasi dengan state kapitalisme. Kemana? Secara akarnya aja beda, Bang. Demokrasi kan berarti menuntut partisipasi semua orang. Artinya dalam demokrasi itu kalau dibagi pelaku ekonomi ada 3, yang namanya private, negara, dan masyarakat. Megang masing-masing kekuatannya bisa imbang lah, 30-30-30. Kalau state capitalism kan dia di atas 50%. Artinya yang sejahtera yang negara, ya, yang swasta sama yang retail ini ya kecil aja lah. Tapi ini bisa menyuntik kepada yang swasta yang retail. Berarti porsinya kan dia gede. Penguasaan terhadap sumber daya kekayaan kita. Nah, apa kita menuju ke sana? Ini menggerus demokrasi kita hanya demi kemakmuran bersama, dan itu pun tanda kutip tadi saya ragu kemakmuran bersama yang maksudnya apa? State kapitalisme yang seperti apa yang mau diingin? Harusnya untuk memutuskan hal ini tidak bisa hanya keputusan pemerintah sendiri, keputusan seluruh rakyat Indonesia. Harusnya ini disusikan dalam garis-garis besar haluan negara atau apa istilah itu. Apakah ini yang tracknya? Tapi kan dasar yang digunakan ini adalah demokrasi Pancasila pasal 33. Loh, yang bisa menafsirkan pasal 33 itu kan memang pemerintah betul. Tetapi kan bisa diuji nanti di MK. Apa ini gaya yang dimaksud dengan pasal 33? Kita pernah masuk ke masa neolib, katakanlah tahun Orde Baru akhir, ya itu kan juga menggunakan dasar pasal 33. Mengakunya pasal 33 pasti. Juga. Kita juga menerapkan ekonomi yang sangat sentralisasi zamannya Bung Karno. Bung Karno pasal 33 lahir. Jadi penafsiran itu yang menurut saya ya nggak bisa hanya penafsiran satu. Ini sama kayak Pancasila, Bang. 5 dasar kita itu kan bisa ditafsirkan macam-macam. Pernah diperas oleh Bung Karno juga. Jadi satu, gotong royong. Diperas oleh Soeharto jadi asas tunggal. Apakah itu tafsiran Pancasila? Kan harusnya nggak menafsirkan mutlak. Kalau semua rezim punya penafsiran sendiri-sendiri, Bang. Kita kan jadi kayak goyang pocok-pocok, maju mundur. Nggak jelas arah. Nggak jelas. Harusnya arah itu jelas satu. Inilah dibangun 100 tahun arahnya seperti Amerika misalnya. Jadi jelas trajektori. Nah kali ini mundur, maju. Bahkan belok. Menyimpang gitu. Demikian ya. Kita dapat gambaran. Meskipun nanti perlu ada sesi-sesi lanjutan. Tapi sekurang-kurangnya dari penjelasan Mas Matnur sebagai seorang ekonom, ini loh Undang-Undang P2SK dalam perspektif Mas Matnur sebagai seorang ekonom, itu bahwa ini ada masalah-masalah yang
belum clear lah, gampangannya kan begitu. Mestinya ada komunikasi yang lebih jelas dari pemerintah, dan sebelum pemerintah menjelaskan yang terlalu jelas, ya haknya ekonom untuk berpandangan. Dan sebagaimana biasanya saya ingin mengatakan, Mas Matnur kah, saya kah, atau ekonom-ekonom yang diundang di sini berniat menyampaikan opini, mungkin sebagiannya literasi. Kami mungkin salah, ya kan tidak seluruh yang dijelaskan kita benar, tetapi kita komitmen lah. Ekonom boleh salah, tapi tidak boleh berbohong dan selalu berpegang kepada data, kepada teori, kepada penalaran, dan kepada harapan kita untuk prospek ke depannya. Terima kasih, Mas Matnur. Terima kasih, Pak.